Selamat siang, Pak Komang. Selamat siang. Om Swastiastu. Swastiastu. Oh, ini sedang ngapain ini? Ini kita lagi mempersiapkan bibit vanili atau stek vanili patut. Kebetulan sekarang kita lagi mempersiapkan medianya yang terbuat dari arang sekam, ada pupuk kompos, ditambah juga plus trichoderma. Oh, trichoderma nih baru nih saya dengar trichodermanya nih. Terus ada kelebihan trichodermanya di mana untuk ya, pembibitannya? pertanyaannya sangat bagus sekali Pak Tos. Kelebihan trichoderma, kenapa kita pakai trichoderma? Karena apa? Karena vanili biasanya dia rentan terhadap yang namanya busuk batang Pak Tos. Nah, makanya itu kita harus pakai dengan trichoderma. Tujuannya trichoderma untuk memerangi jamur musarium yang ada di tanah. Oh, gitu. Ya, karena kita pakai polybag, makanya trichodermanya kita pakai langsung di pupuk kandang, dicampur dengan pupuk kandang. Iya, betul. Nah, ini kan sudah jadi nih, umpamanya ini udah jadi nih untuk di polybag. Untuk pembibitannya, untuk ditanamnya memerlukan waktu berapa hari nih? Kalau penanaman bibit vanili itu awal stek ya Pak Tud ya. Ya. Awal stek kita kalau sudah setelah stek kita tanam mulai dari tumbuhnya itu sekitar 3,5 bulan Pak Tud. Oh, nah gini maksud saya, ini kan udah ada media. Ya. Mau bikin ditanami bibitnya itu berapa hari? Oh, berapa hari biasanya kalau kita setelah kita potong stek dulu Pak Tud ya. Oh, potong stek. Stek. Kemudian kita stek, kita ambil dari bibit stek vanili yang ada di hutan Tabanan itu ya. Ya, terpaksa kita pakai stek yaitu 2 ruas. 2 ruas. Setelah kita potong, terus ruasnya itu kita rendam pakai daun seledri dan tambah juga dengan air, kemudian terendam paling lama itu 1 hari. Ya, tetap dulu. Ya. Kan 2 ruas Pak Komang bilang. Ya. Mengapa tidak 3 ruas atau 4 ruas supaya cepat ini dia? Enggak, kalau kita pakai ruasnya lebih daripada 2 ruas atau 4 ruas itu kemungkinan kemudahannya masuknya jamur fusarium yang ada di tanah itu Pak. Ya, itu ya. Makanya kita pakai kebiasaan daerah itu beda-beda Pak. Lalu misalnya di kita di sini di Bali misalnya kita biasa pakai untuk 2 ruas. Tapi kalau misalnya 2 ruas 3 ruas 4 ruas itu kebiasaan daerah lain, silakan. Tapi kalau kebanyakan kita pakai lebih daripada 2 ruas itu kemungkinan gampangnya untuk masuknya jamur fusarium ke tubuh batang vanili. Oh, ya. Gitu. Wah, ini ilmunya sangat menarik. Nah, ya. dari pemotongan di daun sirih. Nah, untuk ditanam pemedanya berapa hari dari pemotongan bibit? Baiklah. Dari segi pemotongan, kalau biasanya kita potong 2 ruas itu kita rendam dulu. Ya, setelah kita direndam berapa menit atau berapa hari? Sekitar 30 menit. 30 menit. Terus selama 30 menit kita angkat, terus kita angin-anginkan selama 1 hari. Ya, artinya supaya vanili itu memang benar-benar bebas dari getah maupun kambing-kambing yang tersisa Pak. Ya, makanya dari itu kita pakai media polybag. Jadi kemungkinan untuk terserangnya suatu penyakit yang namanya busuk batang itu kita bisa diperkecil. Nah, dari penanaman itu untuk tumbuh akarnya itu kira-kira berapa hari atau berapa bulan? Pertanyaannya bagus. Nah, itulah tujuannya kita untuk kita mempergunakan trichoderma. Pertama kita kan tujuannya untuk perangsang akar. Perangsang akar. Ya, makanya itu kita pakai trichoderma. Nah, cepatnya itu sampai 6 bulan. 6 bulan untuk tumbuh akar. Ya, lama sekali ya. Ya, kenapa? Karena yang namanya vanili ini kan masuk tanaman tahunan. Makanya dia prosesnya agak lama, tapi setelah dia tumbuh dengan baik selama 1 tahun itu, sehingga pengembangan terhadap bunga setelah perkawin buahnya itu, bunga itu menghasilkan buah,
tambah lagi 1 tahun setengah. Nah, itu saya lihat sudah ada sumur ini berapa bulan ini? Kalau yang ini sementara, kalau ini pembibitan dari hutan penebal ini Pak ya. Dari hutan penebal ini batangnya dari hutan sulurnya ini dari hutan penebal. Ini penanamnya sudah mencapai 7 bulan ini. 7 bulan. Ya, 7 bulan ini. Ya, kenapa? Karena kita ini beda perlakuan ini. Ini ada perlakuan khusus, ada perlakuan dari yang lainnya. Nah, saya tertaiknya dengan perlakuan yang khususnya itu. Ya. Ada beberapa perlakuan di sini untuk bibit vanili. Biasanya kita di sini memakai satu perlakuan sih ya biasanya ya. Nah, kita coba tahapkan pengembangan dari Agenisha hayati ya. Ini kita pakai MS kemudian dicampur dengan Pesnap ini. Ya, dia pakai satu gelas aqua perbandingkan dengan 15 liter air kita semprot semuanya di sini. Ya, ternyata dari Agenisha hayati juga penanaman untuk pengembangan penanaman vanili untuk pengembangan akar itu sangat signifikan sekali. Ya, mungkin Pak bisa lihat ya. Ada lagi kelanjutan untuk perawatannya gitu. Setelah kita tanam melalui polider ini kita selama 2 minggu kita kasih dengan Pesnap dan es, kemudian kita campur, kita pakai dengan air 15 liter setiap 2 minggu itu. Setelah 1 bulan berjalan baru kita pakai 3 minggu. Ini pemeliharaannya sangat mudah sekali, namun harus perlu kecermatan dan ketelitian. Kalau memang dari awal, dari first time-nya kita pengelolaan tanahnya ataupun pengolahan medianya tidak bagus, ya itu kemungkinan fusarium yang ada di tanah, yang ada di lingkungan akan terserang. Ya, tapi kalau udah pengolahan tanah, pengisian medianya juga sudah tepat guna, kemungkinan tidak ada terjadinya fusarium. Nah, menurut pengalaman Pak Komang yang ke petani, Ya. Dari mulai tanam sampai panen kira-kira berapa tahun? Ya, menurut pengalaman kita Pak ya, kalau dari pertama tanam sampai panen itu membutuhkan waktu 3,5 tahun Pak. 3,5 tahun? Ya, karena apa? Karena ini kan termasuk tanaman tahunan, bukan tanaman musim. Ya, makanya dari itulah untuk proses pengolahan tanah itu harus intensif. Ya, dan tepat guna. Kalau itu udah salah, ya sudah ya. Perkembangan panilinya akan dibatasi. Kalau menanamnya memang harus ada gininya, ada naungannya atau harus ada tiangnya seperti ini ya? Iya, karena apa? Karena sifatnya vanili ini kan dia merambat Pak. Ya. Oh, gitu. Ya, merambat bukan sifatnya dia tuh artinya merambat ya, sifatnya merambat. Setinggi apapun suatu tanaman vanili, dia pasti sifatnya akan menuruti rambatan yang di atas. Ya, saya dengarkan gini Pak Komang, seperti vanilinya, harga vanilinya lumayan mahal per kilonya. Dan itu pun kita dari teknis pembuatan dari pemotongan bibit kita harus hati-hati Pak. Kenapa saya bilang hati-hati? Kenapa? Karena sistem pemotongan itu kita tidak boleh pakai gunting. Oh gitu. Ya, kita harus pakai cutter. Oh, harus pakai cutter? Iya, Pak. Kalau misalnya pakai gunting, dia kan sistem kerjanya penjepit Pak. Oh iya. Ya, jadi kita karena peneliti itu dia mengalami memar. Satu sekali memar, satu aja memar di batang ini dia akan terhadapnya keserangannya busuk batang. Oh, Karena makanya kita harus pakai cutter yang sudah dimasuki dengan alkohol. oh, Ya, itu Pak. masih steril ya. Sterilisasi Pak. Itu pun juga ada pemotongan daun Pak. Kalau itu juga kebiasaan yang terjadi di suatu daerah Pak. Misalnya kalau daerah Jawa biasanya kita potong daun, tapi kalau kita yang di Bali kita tidak pakai kebiasaan potong daun. Ya, kenapa kita pakai potong daun? Kemungkinan persepsinya untuk mempercepat fotosintesis. Ya, jadi kalau kita tidak potong daun ini tergantung kebiasaan daerah. Oh, ya. Ini ilmunya sudah luar biasa ini. Tidak, masih tahap-tahap Saya sangat beruntung sekali bisa ketemu sama Pak Komang di sini. Terima kasih banyak atas semua informasinya di sini.
Mungkin lain kali saya kesini bisa saya beli ini, saya borong. Ya, ini. silakan betul, silakan. Saya tanam di kampung. Ya. Ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Oh, banyak. hati-hati ya, betul. Terima kasih, Om. Sama-sama. Ya.